Nama saya Mahfir Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini merupakan salah satu muatan yang bergerak atau yang berubah-ubah. Nah, poin pertama akan saya jelaskan yaitu tentang kuat arus listrik. Yang dimana kuat arus listrik di sini merupakan salah satu muatan yang bergerak pada suatu penghantar pada setiap waktu. Sehingga kita bisa merumuskan I sama dengan Q per T. Nah, adapun keterangan dari I sama dengan Q per T ini dapat kita lihat penjelasannya di samping. Kemudian Q ini kita bisa lagi jabarkan menjadi N dikali E, yang dimana N di sini sebagai jumlah muatan dan E di sini nilainya yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sehingga kita bisa menuliskan I sama dengan N dikali E per T. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum Ohm, yang dimana hukum Ohm ini pertama kali dikemukakan oleh George Ohm pada tahun 1827, yang dimana beliau mengungkapkan bahwa kuat arus selalu berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, yang dimana hambatannya di sini bersifat konstan, sehingga kita bisa merumuskan I sama dengan V per R. Nah, adapun keterangan I sama dengan V per ini seperti pada gambar di samping. Nah, kemudian V sama dengan I dikali R. Nah, selanjutnya poin ketiga saya akan membahas tentang hambatan kawat. Nah, misalkan saja ini sebuah kawat, kemudian kita perbesar luas permukaannya berbentuk lingkaran dan memiliki dua batang, yang dimana tentunya setiap kawat itu memiliki panjang yang kita berikan simbol L, dan tentunya memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda tergantung apa yang kita gunakan atau apa yang ditanyakan misalnya pada sebuah soal. Nah, yang dimana hambatan jenis kawat ini kita berikan simbol ohm kali meter. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menulis persamaan R sama dengan Rho dikali L per A, yang dimana R di sini merupakan hambatan, kemudian Rho ini merupakan hambatan jenisnya, yang satuannya ohm meter, kemudian L ini merupakan panjang kawat, yang satuannya meter, dan A di sini merupakan luas penampang, satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan kawat. Nah, adapun faktor yang pertama yaitu hambatan jenisnya atau jenis kawat. Kemudian yang kedua, panjangnya kawat. Kemudian yang ketiga yaitu luas permukaannya kawat. Dan ditambah lagi yang keempat yaitu suhu. Nah, kenapa di sini ditambahkan suhu? Karena semakin tinggi suhu maka akan semakin besar hambatan yang dimiliki oleh suatu kawat. Nah, adapun hambatan kawat ini bisa kita tulis juga dengan resistansi dalam bahasa fisika. Selanjutnya pada poin keempat saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk gambar rangkaian seri yaitu misalkan terdapat dua buah resistor, kita hubungkan dengan beda potensial, yang dimana tanda panjang pada rangkaian tersebut menunjukkan positif dan yang pendek menunjukkan negatif. Di sini R1 dan di sini R2. Nah, dinamakan rangkaian seri karena dia tidak bercabang. Nah, sehingga dari gambar tersebut untuk arusnya I total sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi untuk pada rangkaian seri arusnya itu sama. Kemudian untuk tegangannya yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Nah, dari pernyataan tersebut rangkaian seri di sini dia tegangannya terbagi-bagi atau berbeda. Kemudian untuk hambatan totalnya sama dengan R1 dijumlah R2 dan dijumlah R3. Nah, inilah
rumus untuk mencari hambatan pada rangkaian seri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Nah, misalkan saja kita menggambar suatu rangkaian yang dimana terdiri dari 3 resistor yang dihubungkan oleh sebuah beda potensial. Di sini positif, di sini negatif. Kemudian di sini R1, R2, dan R3. Nah, arah arusnya yaitu di sini I1, sini I2, kemudian di sini I3. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa untuk arus pada rangkaian paralel I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Artinya pada setiap arus pada rangkaian paralel itu dia tidak sama, artinya bercabang atau terbagi-bagi. Kemudian untuk V totalnya yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Nah, untuk tegangannya yaitu sama. Jadi sifatnya itu berkebalikan dengan rangkaian seri yang tadi. Kemudian untuk mencari hambatan totalnya yaitu seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff di sini terbagi atas dua, yaitu hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang pertama yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Adapun gambarnya misalnya yaitu misalkan ini sebagai I masuknya, berarti I1, dan ini merupakan titik percabangan keluarnya yaitu I2 dan I3. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menuliskan persamaan yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi, jumlah arus yang pertama atau jumlah arus yang masuk pada I1 akan sama nilainya pada jumlah arus yang I2 dan I3 sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff yang pertama. Misalkan saja pada I1-nya di sini dia kuat arusnya 6 ampere. Berarti untuk I2 dan I3-nya yaitu berarti di sini dia 3 ampere dan juga di sini dia 3 ampere sehingga berjumlah 6. Intinya untuk hukum Kirchhoff pertama arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff kedua. Nah, hukum Kirchhoff kedua di sini berbunyi bahwa jumlah beda potensial atau total beda potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup nilainya adalah 0. Misalkan gambar rangkaiannya yaitu terdiri dari 4 resistor atau 4 hambatan. Di sini titik A, B, C, dan D. Kemudian memiliki arah loop. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan persamaan yaitu untuk VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA sama dengan 0 sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff yang kedua. Maka minus V ditambah I kali R sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi listrik. Nah, energi listrik di sini merupakan energi yang tersimpan dalam arus listrik. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan Q kali V. Sama dengan Q di sini turunannya itu I dikali T. Berarti Q ini kita ganti menjadi I kali T, berarti V dikali I kali T. Sama dengan
V di sini yaitu sama dengan I dikali R, berarti I pangkat 2 dikali R dikali T sama dengan V pangkat 2 per R kali T. Nah, ini merupakan rumus untuk energi listrik. Nah, sebenarnya ini tergantung dari rumus mana yang digunakan, tergantung dari jumlah soal, bagaimana apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi listrik. Adapun rumus energi listrik yaitu laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Nah, rumusnya itu P sama dengan W per T. Nah, rumusnya W di sini atau energi yaitu Q dikali V. Berarti Q kali V per T. Kemudian rumusnya Q yaitu I kali T. Berarti V kali I kali T per T. Nah, V kan di sini rumusnya I kali R. Berarti kan coret T-nya, berarti I pangkat 2 dikali R sama dengan V pangkat 2 per R. Nah, inilah rumus untuk daya listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GGL dan tegangan jepit. Nah, GGL di sini merupakan beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka. Maksudnya di sini dalam keadaan terbuka yaitu ketika suatu rangkaian tidak dialiri oleh aliran listrik atau belum disambungkan aliran listrik. Kemudian tegangan jepit itu merupakan suatu beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan tertutup. Artinya ketika rangkaian tersebut dialiri oleh aliran listrik. Nah, GGL ini tak lain itu adalah tegangan. Kemudian simbolnya yaitu adalah epsilon. Nah, untuk rangkaian pada baterai kita merangkainya yaitu secara seri dan paralel. Nah, adapun rumus untuk kuat arus pada GGL yaitu IS sama dengan N dikali epsilon per hambatan dikali N dikali hambatan dalamnya. Kemudian untuk rangkaian paralel yaitu N dikali epsilon per R ditambah R per N. Nah, kenapa kita merangkai seri pada baterai? Karena untuk memperoleh nilai tegangan. Kemudian kenapa kita merangkai paralel pada sebuah baterai? Karena untuk memperoleh kapasitas daya, sehingga kita bisa menggunakannya lebih lama. Oke, mungkin sampai di sini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.